Bab 1043 Sistem Perencanaan Tertinggi. Sejak sistem ditingkatkan ke versi 10.0, Suke sudah lama tidak memeriksa item baru di sistem store. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan acting tough points. Di sisi lain, dia bisa mendapatkan tas hadiah misteri, tas hadiah pertumbuhan, dan bahkan tas hadiah kesengsaraan surgawi ketika dia membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap kultivasi yang lebih tinggi atau naik ke tahap kultivasi yang lebih tinggi. Barang-barang yang didapatnya dari Lucky Aura bisa membantunya menyelesaikan masalahnya. Tapi setelah dia mencapai tahap sintesis bentuk, manfaat itu menghilang. Ketika dia mencapai Crossing Calamity Stage di Refined Moon Palace di benua Taijin, Suke tidak mendapatkan apa-apa. Tapi sekarang, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik di alam surgawi dari 4 benua telah tiba. Kuncinya adalah dia tidak tahu apakah mereka berada di alam setengah surgawi atau alam surgawi manusia. Bagaimanapun, dia tidak bisa meremehkan mereka. Dia harus mengambil beberapa barang asli. Suara mendesing. Antarmuka sistem muncul. Suke berkomunikasi dengan sistem menggunakan pikirannya dan memilih item di penyimpanan sistem yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Desir. Setelah kriteria pemilihan dipilih, antarmuka sistem mulai berputar. Item yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari antarmuka secara otomatis. Akhirnya, hanya tersisa 2 kotak di antarmuka sistem store. Roda badai, patah. Kelangkaan, artefak surgawi tingkat rendah. Fungsi, didorong oleh kekuatan inti sejati, kecepatan gerakan tubuh luar biasa, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di puncak alam surgawi bumi. Harga, 2 juta poin tangguh bertindak. Petik 2. Terkesiap. Ketika dia melihat isi kotak pertama, Suke tersentak kaget. Bagaimana mungkin artefak surgawi tingkat rendah dijual dengan harga setinggi itu? Harganya 2 juta acting tough points. Siapa yang mampu membelinya? Tapi ini roda badai. Bagaimana mungkin mereka hanya dari kelas rendah? Mungkinkah? Suke sedikit tertegun. Kemudian dia membaca pengantar mendetail lagi. Tiba-tiba, dia tercerahkan. Menurut pengenalan sistem, roda badai api ini memang merupakan tunggangan Neza dalam mitos dan legenda. Itu diubah oleh 2 Divine Beast, Qianluan dan Fire Phoenix. Pada puncaknya, itu sebanding dengan artefak surgawi bermutu tinggi. Namun, setelah kehilangan roh artefaknya, itu menjadi item yang tidak lengkap dan hanya artefak surgawi tingkat rendah. Namun, selama dia bisa menemukan Blue Luan dan Fire Phoenix dan menaklukkan mereka dan mengubahnya menjadi roh artefak, artefak abadi tingkat rendah ini akan ditingkatkan menjadi artefak abadi tingkat tertinggi dan kembali ke puncaknya. Pantas saja harganya sangat mahal. Ternyata itu adalah artefak surgawi yang bisa ditingkatkan. Suke bergumam di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Roda Firestorm sangat menarik baginya. Meskipun dia memiliki Lightning Haste, dia hanya bisa dibandingkan dengan mereka yang berada di puncak Great Vehicle Stage. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan es di tahap setengah surgawi atau tahap surgawi manusia? Ketika dia berada di Istana Bulan yang dimurnikan, dia dapat merencanakan melawan begitu banyak orang karena pembatasan aturan Istana Bulan yang dimurnikan, yang menekan kekuatan semua pembangkit tenaga listrik dan memaksa mereka ke panggung kendaraan besar. Itulah mengapa Suke merasa sangat nyaman bertarung melawan mereka. Tapi kali ini, makhluk abadi yang akan dia hadapi tidak memiliki aturan untuk menekan mereka. Mereka adalah kultivator yang benar-benar kuat dengan alam kultivasi yang tinggi. Betapa menakutkan. Jika dia hanya mengandalkan petir 3000 volt, dia pasti tidak akan bisa berlari lebih cepat dari lawannya. Tetapi jika dia bisa mendapatkan roda badai api, dia akan memiliki kecepatan yang sebanding dengan kartu as di puncak tahap surgawi bumi. Itu akan bagus. Sayang sekali, Suke tidak bisa membantu tetapi menutupi dadanya dengan tangannya. Harga Firestorm Wheels sangat tinggi sehingga dia ingin memuntahkan darah. Di mana dia bisa menemukan 2 juta acting tough points dalam waktu sesingkat itu? Ketika dia kembali dari benua Taijin, dia hanya menyimpan lebih dari 400.000 acting tough points. Setelah mengirimkan beberapa mantra penyampai pesan, dia mendapatkan lebih dari 200.000 acting tough points. Sekarang, total acting tough points yang dimilikinya hanya sekitar 600.000 acting tough points.
Masih ada celah besar antara dia dan 2 juta acting tough points. Aku ditakdirkan. Aku tidak mampu menyinggung mereka. Suke menggelengkan kepalanya dan memilih untuk menyerah dengan enggan. Bagaimanapun, situasinya mendesak. Tidak mudah mengumpulkan 2 juta acting tough points. Dewa dan musuhnya di 4 benua besar tidak akan memberinya terlalu banyak waktu. Mungkin seseorang sudah datang untuk membunuhnya? Apa? Yang kedua adalah tidak punya pilihan lain. Suke melihat grid kedua di sistem store. Ini juga merupakan hasil terakhir dari penyaringan sistem. Namun, yang mengejutkan Suke, pilihan terakhir bukanlah artefak surgawi atau keterampilan kultivasi, tetapi sebuah fungsi. Fungsi undian keberuntungan. Astaga, teriak Suke dalam hati saat melihat pola produk berbentuk roda. Ini luar biasa. Saya tidak menyangka ada fungsi undian berhadiah. Sistem, mengapa saya tidak memiliki ini sebelumnya? Astaga, Anda benar-benar tahu cara menyembunyikannya. Suke segera meminta penjelasan dari sistem. Ding, sistem menjawab dengan tenang, fungsi undian keberuntungan telah diaktifkan sejak sistem ditingkatkan ke versi 10.0. Itu telah dicatat dalam buku harian peningkatan. Silakan periksa dan koreksi sendiri, Suke. Apa gunanya merekamnya? Kamu tidak sesibuk aku. Kamu harus memberitahuku jika kamu punya gadget baru di masa depan. Suke terbatuk dan mencoba menyerahkan tanggung jawab ke sistem. Seperti yang dikatakan sistem, fungsi undian keberuntungan telah tersedia di versi 10.0 sebelum dia pergi ke bumi. Saat itu, dia terlalu sibuk untuk kembali ke bumi dan tidak repot-repot membaca buku harian peningkatan, jadi dia tidak menemukannya. Tapi sekarang, untuk menghadapi musuh yang kuat, sistem telah menyaring hal ini. Suke sepertinya melihat secercah harapan lagi. Lagi pula, fungsi undian ini sama dengan paket hadiah misterius sebelumnya. Semuanya tidak pasti, dan semuanya mungkin. Itu bisa menyelesaikan masalah mendesaknya kapan saja. Ayo, coba dulu. Setelah mengaktifkan Lucky Aura, saya akan segera memulai fungsi undian berhadiah. Segera, Suke membuat keputusan dan meminta sistem untuk memulai fungsi undian keberuntungan. Ding! Fungsi undian keberuntungan saat ini berada di level rendah. Fungsi undian keberuntungan akan ditingkatkan di masa mendatang. Dalam fungsi undian berhadiah tingkat rendah saat ini, setiap fungsi undian keberuntungan akan dikenakan biaya 50.000 poin tangguh bertindak. Apakah Anda yakin ingin menggunakan fungsi ini? Sistem menjawab. Suke terkejut. Ada berbagai level fungsi undian berhadiah? Omong kosong. Dan sekarang hanya di level rendah? Bukankah akan rugi besar jika dia mendapatkan beberapa barang sampah? Intinya adalah bahwa satu fungsi undian keberuntungan akan menelan biaya 50.000 poin tangguh bertindak. Selain biaya penggunaan Lucky Aura, Act of Saint memiliki lebih dari 600.000 acting tough points. Dia hanya bisa menggunakan fungsi undian keberuntungan paling banyak 10 kali. T. Sungguh pencatut. Lupakan saja, bagaimanapun juga aku harus mencobanya. Kalau tidak, akan sulit untuk bertarung di masa depan. Petik 2. Pada akhirnya, Suke memilih untuk berkompromi. Di bawah kendali pikirannya, dia mengaktifkan Lucky Aura dan segera menggunakan fungsi undian keberuntungan. Desir. Antarmuka sistem segera berubah menjadi rolet besar di depannya. Setidaknya ada puluhan ribu kotak kecil di rolet, yang ditulis dengan padat dengan kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa melihat mereka dengan jelas sama sekali. Ketika Suke menggunakan fungsi undian keberuntungan, rolet mulai berputar dengan cepat, dan jarum di atasnya terus bergetar. T. Jangan berputar terlalu lama. Lucky Aura sangat mahal. Hentikan dengan cepat. Begitu rolet mulai berputar, Suke segera mendesaknya dan berteriak dengan cemas ke sistem. Sistem kali ini cukup manusiawi. Itu langsung melewatkan bagian di mana rolet berputar dan mempersingkat sebagian besar waktu untuk Suke. Rolet juga secara bertahap melambat dan segera berhenti. Jarum di bagian atas rolet menunjuk ke kotak putih kecil. Hasil akhir dari fungsi undian keberuntungan telah ditentukan. Hei, apa yang tertulis di sini? Suke menyipitkan matanya sedikit dan melihat kata-kata kecil di kotak putih kecil. Ding! Tiba-tiba, bunyi bip sistem terdengar di benaknya. Kemudian, seberkas cahaya menyapu keluar dari kotak putih kecil.
Kata-kata itu diperbesar dan muncul di depannya. Hasil undian berhadiah, 1 kupon diskon 20%. Aduh, wah. Mata Suke berbinar seketika, dan dia tertawa aneh, wajahnya penuh kesombongan. Kupon diskon 20%? Ini hanyalah kekurangannya, dan apa yang dia dapatkan? Saya tidak mampu membeli V-Restaurant Wheels yang harganya 2 juta acting TOF points. Tapi setelah diskon, saya hanya memiliki 400.000 acting TOF points tersisa. Meski masih agak mahal, saya masih mampu membelinya. Saya menghasilkan banyak uang. Suke sangat gembira dan ingin segera membeli roda badai api. Tapi saat berikutnya, dia berhenti. Saya mendapat kupon diskon 20% dalam undian berhadiah pertama saya. Apakah saya akan mendapatkan diskon yang lebih baik atau bahkan kupon gratis di undian berhadiah berikutnya? Memikirkan hal ini, Suke sangat bersemangat sehingga dia mau tidak mau mencoba lagi. Sebelumnya, dia telah mendapatkan voucher gratis dari Mystery Bug, yang dapat digunakan untuk menukar barang apapun di sistem store. Sayang sekali dia telah menggunakan semua acting TOF points miliknya untuk meningkatkan sistem. Jadi dia hanya bisa menggunakan voucher untuk membeli tutorial pembuatan mantra pemecah ruang, yang bernilai 1 juta acting TOF points. Sekarang, dia memiliki lebih dari 600.000 acting TOF points. Setelah satu undian berhadiah, dia masih memiliki sisa 600.000 acting TOF points. Jika dia menyimpan 400.000 acting TOF points untuk berjaga-jaga, dia bisa menggambar 4 undian lagi. Namun, jika dia ingin mengaktifkan Lucky Aura, dia hanya bisa menggambar 2 atau 3 kali. Lupakan saja, ayo berjudi. Sepeda akan berubah menjadi sepeda motor. Perjudian ini akan membawa kemuliaan bagi leluhur kita. Lagi, Suke mengatupkan giginya dan memutuskan untuk mencoba lagi. Bagaimanapun, acting TOF points tidak berguna untuk saat ini. King of TOF Acting Fish bukanlah tandingan para kultivator di alam setengah surgawi atau alam surgawi manusia. Dia mungkin juga mencoba peruntungannya. Ding, 50.000 acting TOF points dikonsumsi. Undian berhadiah dimulai. Saat nada peringatan sistem terdengar, antarmuka di depan Suke berubah menjadi meja putar dan mulai berputar dengan cepat. Saat berikutnya, meja putar melambat dan berhenti di area putih. Desir. Sederet kata ringan terbang keluar dari roda, diperbesar menjadi kalimat, dan muncul di depan Suke. Hasil undian berhadiah, kupon diskon 10%. Oh, wow, ya. Suke mengayunkan tinjunya dan berteriak penuh semangat. Dengan kupon diskon 10%, dia menghemat 200.000 yuan dalam sekejap. Bahkan setelah dikurangi 50.000 acting TOF points dan 20.000 acting TOF points untuk penggunaan Lucky Aura, dia masih menyimpan 130.000 acting TOF points. Ah, kamu tidak bisa lagi 666, aku hampir tidak bisa menahan tawaku. Puhahaha, maaf, aku tidak bisa menahannya. Suke berkata dengan arogan kepada sistem, ayo, tukarkan roda badai untukku. Ingatlah untuk menggunakan kupon diskon 10%. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengkonsumsi 200.000 acting TOF points dan voucher diskon 10% untuk menukarkan V-Restaurant Wheels. Suara mendesing. Seberkas cahaya muncul di antarmuka sistem dan memasuki paket sistem. Ding, karena artefak surgawi ini adalah artefak surgawi tingkat rendah, Anda perlu membuka pavilion penyimpanan artefak surgawi untuk menggunakannya. Senyum di wajah Suke langsung membeku. Pavilion penyimpanan peralatan abadi. Sialan, bagaimana aku bisa lupa bahwa semua artefak surgawi tingkat rendah ke atas harus ditempatkan di pavilion koleksi artefak surgawi. Intinya adalah pavilion koleksi artefak surgawi ini terlalu curang. 50.000 acting TOF points diperlukan untuk membuka grid pertama, 100.000 acting TOF points diperlukan untuk membuka grid kedua, dan 150.000 acting TOF points diperlukan untuk membuka grid ketiga. Untuk mendapatkan roda kehidupan dan kematian kuno, dia membuka kotak pertama. Nanti, saat dia mendapatkan Celestial Palace, dia membuka grid kedua. Sekarang, dia harus membuka grid ketiga setelah mendapatkan V-Restaurant Wheels. Ini terlalu curang. Sistem, aku akan memanggilmu sistem ayah, oke? Bisakah kita bicara tentang harga yang lebih murah?
Aku hanya memiliki 300.000 poin tangguh bertindak tersisa. Jika aku membuka pavilion koleksi artefak surgawi, aku hanya akan memiliki 150.000 bertindak tangguh poin tersisa. Jika saya bertemu dengan Celestial itu, saya akan terbunuh setelah menggunakan King of Top Acting Fist 3 kali. Suke berkata tanpa daya. Menghabiskan 150.000 acting top points untuk membuka pavilion koleksi artefak surgawi terlalu menyusahkannya. Ding! Negosiasi tidak diterima. Jika tuan rumah tidak memiliki cukup acting top points, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman dari sistem. Tidak ada hipotek, tidak ada jaminan, dan pinjaman akan ditransfer ke akun Anda dalam hitungan detik. Sistem jawab. Meminjamkan. Suke segera mengangkat alisnya. Saya belum membayar kembali pinjaman yang saya pinjam terakhir kali. Beraninya kau memberiku pinjaman kali ini? Apakah ini nyata? Sistem, apakah Anda yakin dapat memberi saya pinjaman? Bukankah saya berutang 50.000 acting top points terakhir kali? Apakah saya tidak perlu membayar mereka kembali setelah mengalahkan prajurit surgawi itu? Suke bertanya dengan curiga. Sistem menjawab dengan tenang, menurut catatan, pinjaman terakhir tuan rumah telah jatuh tempo. Setelah Anda masuk daftar hitam, utang Anda secara otomatis dihapus. Daftar hitam? Daftar hitam apa? Apakah saya masih bisa mendapatkan pinjaman setelah masuk daftar hitam? Suke bingung dan menemukan bahwa aturan sistem cukup rumit. Di dunia hukum tertinggi, ada daftar tidak jujur, umumnya dikenal sebagai daftar hitam. Tuan rumah saat ini berada di peringkat ketiga. Daftar ini tidak memengaruhi fungsi pinjaman. Tuan rumah dipersilakan untuk mengambil pinjaman tanpa khawatir. Petik 2. Omong kosong. Mata Suke membelalak tak percaya. Saya hanya berutang 50.000 acting top points. Bagaimana saya bisa berada di peringkat ketiga dalam daftar hitam seperti daftar tidak jujur? Mungkinkah semua orang di dunia hukum tertinggi adalah orang bijak? Namun karena tidak mempengaruhi pinjaman, itu tidak masalah. Saya yakin. Ekspresi Suke mereda, matanya menyala lagi. Dia berkata kepada sistem sambil tersenyum, saya ingin meminjam 100 juta. Ding, batas pinjaman maksimum tuan rumah saat ini adalah 500.000. 500.000? Saya tidak bisa membeli apapun dengan 500.000. Mulut Suke berkedut. Awalnya, dia berencana untuk meminjam beberapa acting top points untuk membeli artefak surgawi tingkat rendah. Namun, artefak surgawi tingkat rendah akan menelan biaya lebih dari 1 juta poin tangguh bertindak. Meskipun dia masih membawa kupon, diskon 20% benar-benar kerugian baginya. Apalagi, dia baru saja mencapai Crossing Calamity Stage. Mustahil baginya untuk mengendalikan begitu banyak artefak surgawi pada saat yang bersamaan. Bahkan sistem hanya merekomendasikan roda badai api kepadanya. Tampaknya agak tidak berguna untuk membeli artefak surgawi lainnya. Lupakan, kata Ke, melambaikan tangannya. Meskipun dia hanya memiliki 300.000 acting top points tersisa, dia masih memiliki 500.000 acting top points yang menunggu untuk disia-siakan. Jadi, dia tidak panik sama sekali. Bagaimanapun, bagi Suke, pinjaman semacam ini seperti makan siang gratis. Dia telah meminjam acting top points sendiri. Bagaimana dia bisa membayar mereka kembali? Ding, 50.000 acting top points dikonsumsi. Undian berhadiah dimulai. Setelah pavilion koleksi artefak surgawi dibuka, sistem mengaktifkan aura keberuntungan sesuai dengan instruksi Suke dan memulai pengundian. Roda mulai berputar lagi. Akhirnya, jarum jatuh di area hijau. Kemudian, garis cahaya muncul. Hasil undian berhadiah, cairan kebangkitan kehidupan. Apa ini? Suke tertegun. Kemudian, dia melihat pengenalan item dari sistem. Cairan kebangkitan kehidupan dapat membangkitkan makhluk. Semakin kuat makhluk itu, semakin banyak dosis yang dibutuhkannya. Total ada 10 dosis cairan ini. Apa? Membangkitkan makhluk? Apakah kamu bercanda? Makhluk apa yang bisa dibangunkan di sini? Suke kesal. Sepertinya dia telah menderita kerugian besar dalam undian berhadiah ini. Segera, dia keluar dari antarmuka sistem. Kemudian, dia menatap Budfest. Membangkitkan makhluk, mungkinkah aku akan memberikannya pada Budfest? Mungkinkah dia akan menjadi naga sihir kuno setelah bangun? Memikirkan hal ini, Suke tidak bisa menahan senyum. Dia sedikit bersemangat.
Pada saat yang sama, dalam paket sistem, ketika cairan kebangkitan kehidupan disimpan dalam paket, pedang spiritual kelas 8 yang berkarat bergetar sedikit. Apa? Kemarilah, Suke melambai pada Buttfast. Buttfast membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan hati-hati, tidak. Hentikan, aku punya sesuatu yang serius untuk dilakukan kali ini. Mungkin itu bisa membantumu menjadi naga sungguhan. Cepat kemari, kata Suke. Pada saat yang sama, dia memanggil antarmuka sistem dan mengeluarkan botol cairan kebangkitan makhluk. Menjadi naga sungguhan? Benarkah sekuat itu? Buttfast tertegun. Melihat Suke sepertinya tidak berbohong, dia mendekatinya dengan curiga. Suke membuka botol itu dan melambaikannya di depan Buttfast. Lalu dia berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Apakah kamu memiliki rasa lapar dan haus yang membuatmu ingin menelan semuanya sekaligus? Apa-apaan? Buttfast bingung dan menggelengkan kepalanya. Bocah cilik, apa kamu gila? Kenapa kamu melambaikan botol berisi air pecah itu di depanku? Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melangkah mundur dan berkata dengan hati-hati, Demon. Bocah cilik, apakah kamu akan menuangkan air seni ke saya? Jangan kira saya belum pernah mendengar hal ini di bumi. Ini disebut cipratan asam urat? Sial, kalau begitu aku akan ingat penyakitku, bukan cipratan asam urat. Suke merasa malu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap cairan kebangkitan makhluk di tangannya lagi. Berbicara secara logis, jika ini bisa membangunkan Buttfast, dia akan bergegas dengan indera penciumannya yang tajam. Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Aku tidak peduli apakah itu asam hyaluronat atau asam urat yang rusak. Lagi pula, aku tidak tertarik pada apapun yang berhubungan dengan urin. Kotoran dan urin biasa sama saja di dunia ini. Hanya kotoranku satu dari sejuta? Buttfast berkata dengan bangga dan tegas. Dia bersikeras bahwa kotorannya berbeda dari kotoran lainnya. Kotorannya bisa digabungkan ke dalam stinky tofu. Bodoh, apakah kamu menjadi sombong? Atau apakah aku terlalu lemah untuk mengangkat pisauku? Apakah kamu punya sopan santun? Kamu tidak bisa berhenti berbicara tentang kotoran dan urin. Ini bukan asam hyaluronat. Ini adalah cairan kebangkitan makhluk, yang bisa membantumu membangkitkan darah leluhurmu. Suke menatapnya. Cairan kebangkitan kehidupan? Ketika Buttfast mendengar ini, dia tercengang dan buru-buru bergerak maju. Dia mengerutkan hidungnya dan mengendus botol batu giok kecil di tangan Suke dan mengerutkan kening. Tidak, benda ini tidak berwarna dan tidak berbau. Aku tidak bisa mencium baunya. Nak, coba tuangkan sedikit ke dalam mulut dewa ini. Dengan itu, Buttfast mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Suke juga sangat murah hati. Dia membuka botol dan menuangkan setetes cairan bening ke dalam mulut Buttfast. Buttfast segera menutup mulutnya dan menikmatinya dengan hati-hati. Dia berkata dengan ekspresi jijik, itu tidak akan berhasil, nak. Benda ini menghilang begitu masuk ke mulutku. Sial, dewa ini hanya merasakan rasa yang tidak asing lagi di mulutku. Itu karena kamu makan terlalu banyak sate. Wajah Suke menjadi gelap. Dia telah melihatnya dengan jelas barusan. Cairan kebangkitan makhluk telah menguap menjadi ketiadaan sebelum memasuki mulut Buttfast. Rupanya, benda ini tidak dimaksudkan untuk Buttfast. Aneh, karena ini bukan Buttfast, makhluk apa lagi yang ada di sini? Suke bingung dan memandangi pudel mainan, yang bergesekan dengan tanah. Pudel mainan ini bertransformasi dari ular berkepala 8. Apa yang bisa dia bangun? Makhluk, hei, bocah cilik, saat pertama kali bertemu denganku di Metal Nation, bukankah kamu menaklukkan Jianling? Mungkinkah kamu memberikannya padaku? Buttfast berkata tiba-tiba saat ini. Suke tertegun sejenak. Kemudian dia menyadari apa yang dikatakan Suke. Brengsek! Jianling! Sialan, aku hampir lupa bahwa aku, orang suci yang bertindak tangguh, memiliki roh pedang, dan itu adalah roh pedang yang dulu mengikuti Kaisar Langit. Bocah cilik, apakah kamu punya Jianling? Jiang Hongyan memandang Suke dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dia belum pernah melihat Suke memanggil seorang Jianling. Ya, saya punya Jianling, kata Suke, menganggukkan kepalanya. Aku mendapatkannya di bangsa logam. Itu adalah Jianling yang dulunya mengikuti Kaisar Surgawi.
Namun, ia berkultivasi terpencil dan belum terbangun sampai sekarang. Aku sangat sibuk sampai hampir melupakannya. Kupikir kamu benar-benar lupa. Jianling bukan makhluk biasa. Sebaiknya kamu tidak membangunkannya. Buttface mencibir dan berjalan beberapa langkah menjauh. Sekilas Suke tahu bahwa orang ini takut pada Jianling. Seperti ini di masa lalu, dan seperti ini sekarang. Namun, karena orang ini mengingatkannya, dia harus memanggil Jianling. Jianling ini terlalu lemah di masa lalu, tetapi tidak pernah mengungkapkan kekuatan tempurnya. Sekarang setelah berkultivasi terpencil selama bertahun-tahun, seharusnya hampir pulih. Sudah waktunya untuk membangunkannya untuk membantu. Lagi pula, Jianling ini telah mengikuti Kaisar Langit. Kekuatannya tak terbayangkan. Itu adalah senjata yang paling cocok untuk menghadapi Celestial. Suara mendesing. Suke segera memanggil antarmuka sistem dan menemukan pedang kelas 8 yang berkarat di dalam paket. Di masa lalu, ketika Jianling masih lemah, Suke mengandalkan keterampilan mulutnya yang luar biasa dan peri surgawi untuk mengelabui Jianling. Pada akhirnya, dia bahkan memeras Buttface untuk pedang kelas 8 dan membiarkan Jianling melekat padanya. Sayangnya, Jianling tertidur lelap dan pergi ke kultivasi terpencil untuk pulih. Dalam sekejap mata, musuh yang dihadapi Suke telah berubah dari panggung inti emas menjadi panggung bayi asli menjadi surgawi. Memikirkan masa lalu, Suke hanya bisa mengangkat kepalanya dan mendesah. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Jianling yang luar biasa, tolong patuhi kontrakmu dan dengarkan panggilanku. Atas namaku, patuhi perjanjian kuno. Dengarkan bisikanku dan hancurkan batas ruang dan waktu. Aku memanggil dengan kontrakku dan mengundang dengan darahku. Dengan tubuhku sebagai senjata, dengan jiwaku sebagai kontribusi, dari sespit, tidak, dari pedang, bangun. Tunjukkan kekuatanmu yang tak terkalahkan kepada dunia dan bersihkan jiwa bodoh mereka. Petik 2. Ledakan. Setelah mengatakan itu, Suke melepaskan kekuatan jiwanya dan menyelimuti pedang kelas 8. Kemudian, pedang itu terbang ke langit. Cairan kebangkitan kehidupan mengikuti dari dekat. Tutup botol jatuh dan aliran cairan terang menyembur keluar dari botol. Kemudian, seperti mata air yang jernih, cairan itu menyapu ke arah pedang. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh pedang mulai bergetar dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. *CK. Apakah ini mungkin? Mata Buttface melebar saat dia berteriak kaget. Mata indah Jiang Hongyan bersinar. Dia membuka mulutnya sedikit dan menatap pedang itu dengan heran. Swash! Tiba-tiba, pedang tajam itu menembus kehampaan dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, itu meninggalkan bayangan busur pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kemudian, berhenti di depan Suke. Hei, Jianling, lama tidak bertemu, kata Suke sambil tersenyum. Suara mendesing. Pedang tajam itu bergetar sedikit. Kemudian, seutas kabut hitam muncul darinya dan membentuk bayangan hitam di depan Suke. Rambut panjang bayangan itu menari tertiup angin. 2 titik cahaya berwarna merah darah muncul di kepalanya, yang sepertinya adalah matanya. Sungguh cairan kebangkitan hidup yang murni? Itu membangunkan saya dari tidur nyenyak saya. Apa? Tahap kultivasi Anda, gumam Jianling dengan suara rendah. Sepertinya dia cukup puas dengan liquid yang membangkitkan kehidupan. Kemudian, dia menatap Suke dengan heran. Apa yang salah dengan tahap kultivasi saya? Suke bertanya. Bagus. Hanya dalam 20 tahun, kamu telah maju dari tahap inti emas ke tahap penyeberangan bencana. Aku tidak menganggapmu sebagai tuanku dengan sia-sia. Jianling menganggukkan kepalanya. Untaian kelembutan dan penghargaan muncul di mata merah darahnya. Jangan menonjolkan diri. Bagaimana mungkin bakat orang suci yang bertindak keras bisa dibandingkan dengan pelacur genit itu? Ayolah, Jianling, karena kau telah terbangun, saatnya bagi kita untuk bertarung berdampingan dan menjadi satu dengan pedang. Cepat, ubah aku menjadi kaisar surgawi. Aku ingin bertarung. Setelah mengatakan itu, kata Suke bersemangat. Jianling menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tahap budidaya Anda telah meningkat pesat, karakter Anda masih sama. Anda belum berubah sama sekali. Alasan mengapa Kaisar Langit bisa menjadi Kaisar Langit adalah karena dia harus bergantung pada dirinya selangkah demi selangkah.
Bagaimana dia bisa menjadi kaisar langit dengan begitu mudah? Aku bercanda. Oke, jangan terlalu sopan. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Aku ingin bertarung. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Suke bertanya langsung. Jianling tertegun. Dia memandang Suke dalam diam untuk beberapa saat. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya,